Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Velo Elektronik. Di kesempatan kali ini teman-teman, kami mendapatkan sebuah servisan freezer box dengan merek Modena. Di sini kendalanya dari yang punya bilangnya tidak dingin gitu kan. Nah, jadi setelah kita cek, ini kulkas masih posisi dicolokkan ya, dicolokkan, dan bisa teman-teman lihat di sini lampunya masih menyala teman-teman. Jadi untuk arusnya itu normal, arus listriknya normal. Jadi lampu indikatornya ini masih menyala, jadi tidak ada kendala. Nah, untuk kendalanya sendiri, ternyata setelah saya cek, kompresor ini tidak bunyi teman-teman. Jadi kompresor ini tidak menyala sama sekali, makanya di sini kulkas tidak dingin ya. Oke, untuk langkah pertama yang akan kita cek yaitu di area kompresor teman-teman. Kita akan cek dulu bagian kompresor, yaitu di overload dan di PTC-nya. Oke, di sini akan saya cabut dulu teman-teman untuk kulkasnya. Di sini udah saya buka ya. Untuk covernya sudah kita buka. Sekarang proses pengecekan. Oke. Jadi sekarang setelah sudah kita buka, ini dari itu sudah saya buka. Kemudian untuk langkah pertama teman-teman, kita pakai obeng min, kita cabut dulu. Di sini ada overload dan PTC di sini teman-teman. Ini kita cek satu-satu ya. Ini kita cabut dulu satu persatu. Ini untuk overloadnya, kemudian ini untuk PTC-nya kita cabut seperti ini. Di sini teman-teman bisa ingat-ingat, yang hitam ini kabel untuk overload dan yang biru kabel untuk PTC-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita siapkan multi seperti ini. Kita posisikan di ohmmeter skala 1 kilo ya, 1 kilo ohmmeter. Kemudian kita akan cek PTC nya terlebih dahulu teman-teman. Oke, caranya yaitu kita masukkan seperti ini. Oke, bisa teman-teman lihat. Nah, jarumnya bergerak ya. Nah, ini artinya PTC kondisinya normal teman-teman. Sekarang kemudian yang kedua kita cek untuk overloadnya. Overload caranya seperti ini, kita masukkan seperti ini. Kemudian yang satu kita tempel di kaki yang sini ya. Kita lihat jarumnya. Nah, di sini jarum tidak bergerak sama sekali. Artinya PTC ini mengalami kerusakan PTC ini. Kemudian untuk langkah berikutnya kita cek sekalian kita arahkan di kali 10K. Kemudian kita cek kompresornya teman-teman. Caranya seperti ini. Kita tempel satu probe di sini ya, di ground. Kemudian untuk yang probe ini kita arahkan ke 3 titik kaki kompresor. Apakah dia ngeground atau tidak, konslet atau tidak ya, kita coba satu-satu. Di sini aman, artinya tidak body atau tidak konslet. Kemudian kita cek satu persatu di kaki ketiganya. Ternyata kompresornya kena juga teman-teman. Jadi yang satu ini nyala, kemudian yang untuk yang satunya ini putus teman-teman. Ini nyala, ini oke. Oh, di sini aman. Ternyata tadi belum tertempel ya. Jadi di sini untuk kompresornya secara pengetesan dengan menggunakan multi, di sini masih nyambung ya, masih bergerak semua, ketiga-tiganya masih terhubung, artinya tidak ada kendala. Kemudian untuk langkah berikutnya kita akan ganti overload ini dengan yang baru ya. Nah, ini jadi akan kita ganti ini. Untuk bedanya
untuk yang baru seperti ini. Kita bedakan untuk yang baru, kita akan tes yang baru seperti ini sama dengan yang tadi, kita masukkan di sini seperti ini. Kemudian kita tes, perhatikan jarumnya ya teman-teman. Saya akan tes. Nah, harusnya jarum bergerak seperti ini, artinya overload masih dalam kondisi bagus. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang akan kita coba. Sekarang akan kita coba ke kompresornya. Kita masukkan dulu kabel hitam dapat overload seperti ini. Untuk kabel yang warna biru ini dapat PTC seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita langsung pasangkan overload dulu. Jadi jangan salah ya, untuk pemasangan overload sama PTC itu overload kita pasang terlebih dahulu seperti ini. Kita tancapkan di bagian kaki yang sendiri. Nah, seperti ini. Kemudian untuk PTC baru kita pasang berikutnya. Seperti ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba apakah kompresor sudah menyala ataukah belum. Kita menggunakan tang ampere seperti ini, kita letakkan di skala 60 ampere dan kemudian kita pasangkan di kabel hitam ya, kabel overload seperti ini, kita kalungkan. Kemudian saya akan colokkan terlebih dahulu, nanti bisa teman-teman lihat di sini ya. Oke, bisa teman-teman lihat di sini. Saya akan colokkan kulkasnya terlebih dahulu. Konslet ya? Konslet. Hah? Teluk. Oke, jadi ini tadi setelah saya colokkan teman-teman, ini overload yang sudah kita pasang ini mengalami putus lagi ya, putus lagi. Jadi konslet di sini di area overload, di area kompresornya di sini tadi setelah saya colokkan langsung ini putus lagi. Jadi kita tes di sini. Ini untuk yang baru kita ganti. Di sini putus lagi ya, nih jadi putus lagi untuk overloadnya. Jadi untuk kendalanya sendiri yaitu kompresor ini mengalami kerusakan atau konslet ya di dalamnya. Jadi mau tidak mau kita harus mengganti kompresor ini dengan kompresor yang bagus atau yang baru. Karena informasi dari yang punya setelah saya tanya, ternyata kemarin itu terkena petir untuk aliran listrik rumahnya. Kemudian ini kulkasnya ini langsung mati ya, ikut mati ya. Ternyata lilitan yang ada di dalam sini ternyata ini ikut short teman-teman. Makanya setelah kita pasang overload ternyata putus lagi. Jadi ini mau berapa kali pun kita ganti overload, kulkas ini tidak akan jadi teman-teman. Jadi mau tidak mau kita harus mengganti kompresor ini. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman, karena kita harus mengganti kompresor ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman semua. Begitu cara pengecekan untuk memperbaiki sebuah freezer box dengan merek Modena. Mudah-mudahan ilmu sedikit ini bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.